yang paling susah lagi? Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada 3 orang pria yang baru aja selesai melamar kerja di suatu perusahaan. Mereka lagi nunggu untuk ngambil barang bawaannya karena ada aturan kalau pelamar kerja nggak boleh bawa barang apapun saat interview, kecuali surat lamarannya aja. Tapi tiba-tiba ada seorang HRD yang berteriak minta tolong dari ruangannya. Gak lama kemudian ada seorang staf yang masuk ke dalam ruangan. Ia mengatakan, "Ada apa Pak? Kenapa Bapak berteriak minta tolong? Suaranya kenceng banget sampai kedengeran keluar. Kita semua panik dan kaget banget Pak." HRD mengatakan, "Tolong bantu saya untuk cari handphone yang baru aja saya beli kemarin. Saya curiga kalau handphone saya diambil oleh salah satu pelamar kerja yang masuk ke ruangan HRD tadi." Akhirnya staf itu pun memanggil dan mengumpulkan 3 orang yang masuk ke ruangan HRD. Orang pertama mengatakan, "Ada apa lagi ya Pak? Kenapa Bapak memanggil dan mengumpulkan kita bertiga? Saya dengar-dengar kalau ada orang yang kehilangan handphone ya Pak. Tapi pastinya bukan saya yang mencurinya. Orang dari tadi saya nggak megang apapun. Ini aja saya baru mau ngambil barang saya di lobi." Orang kedua mengatakan, "Loh, Bapak jangan menuduh saya kalau saya yang mencuri dong. Lagi pula mana mungkin saya sampai berani mencuri handphone atau barang di kantor ini. Saya aja takut banget ngelihat satpam dan bodyguard di kantor ini gede-gede dan serem banget. Jadi nggak mungkin Pak saya yang mencuri." Orang ketiga mengatakan, "Loh, saya juga nggak tahu apa-apa loh Pak. Emang sih tadi saya buru-buru dan keluar dari ruangan Pak HRD soalnya istri saya nelfon terus handphonenya saya pegang. Karena saya takut mengganggu karena suaranya, jadi saya buru-buru keluar untuk ngangkat telepon dari istri saya Pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa yang udah mencuri HP-nya Pak HRD? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah ada yang dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu yang mencuri handphone Pak HRD adalah orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu teliti, ia mengatakan kalau istrinya nelfon saat ia lagi interview di ruangannya. Harusnya kan ada aturan kalau pelamar kerja nggak boleh bawa barang apapun kecuali surat lamarannya. Udah pasti ia berbohong dan handphone yang ia pegang adalah handphonenya Pak HRD tuh. Gimana? Di teka-teki pertama ini siapa aja yang benar? Selamat ya guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu hari ada seorang raja yang lagi sedih banget guys. Ia sedih karena nggak punya keluarga dan keturunan sama sekali. Ia bingung karena siapa yang harus meneruskan tahta kerajaannya. Akhirnya ia pun langsung memanggil satu orang prajurit kerajaannya. Prajurit mengatakan, "Ada apa Tuan? Kenapa Anda memanggil saya ke sini?" Raja mengatakan, "Tolong carikan 3 orang pemuda pintar dan jujur yang akan mewarisi harta kerajaan saya. Kamu kasih 3 bibit tanaman ini. Barang siapa yang bisa menumbuhkan bibit ini jadi tanaman dalam 1 hari, saya akan memberikan tahta kerajaan saya." Keesokan harinya ada 3 orang yang datang ke raja. Raja mengatakan, "Apa yang kalian bawa?" Orang pertama bilang, "Saya telah menyelesaikan tantangan yang raja buat. Saya membuat tanaman yang paling langka dan bisa bertumbuh cuma dalam 1 hari. Soalnya kan saya pintar, jadi saya udah siap untuk meneruskan tahta kerajaan raja." Orang kedua bilang, "Aku juga udah siap banget untuk meneruskan tahta kerajaan. Saya udah berhasil menumbuhkan bibit yang raja berikan menjadi tanaman cuma dalam 1 hari. Saya yakin tanaman ini akan jadi tanaman yang paling bagus dan subur sekampung ini." Orang ketiga bilang, "Mohon maaf Raja, saya nggak bisa menumbuhkan bibit yang Raja kasih untuk jadi tanaman dalam 1 hari. Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkannya dengan mencampurnya dengan ramuan. Tapi saya tungguin semalaman, bibit itu nggak bertumbuh sama sekali." Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu, Raja memilih orang ketiga untuk meneruskan kerajaannya. Menurut kamu, kenapa Raja memilih dia ya? Padahal kan dia nggak berhasil menumbuhkan tanamannya. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang.
Jadi Raja memilih orang itu karena dia orang yang jujur guys. Karena semua bibit yang dikasih Raja adalah bibit palsu dan gak mungkin bisa tumbuh. Bisa jadi kedua orang yang membawa tanaman itu berbohong karena mau mendapatkan harta kerajaannya ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang artis wanita yang terkenal dan cantik banget guys. Ia terkenal dengan nama panggilan Cinta. Siang itu dia lagi ada syuting di suatu kota. Tapi sebelum syuting dimulai, tiba-tiba ia ditemukan telah tewas di toilet. Polisi langsung datang dan menyelidiki kasus ini. Dan polisi mencurigai 3 orang yang bersama Cinta pada hari itu. Zaki, penata rambutnya, mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa soal kejadian itu, Pak. Pada saat kejadian, aku lagi make upin artis yang lainnya. Emang sih sebelumnya aku yang make upin wajahnya Mbak Cinta. Tapi saat itu juga ia masih baik-baik aja dan gak kenapa-kenapa, Pak." Jenny, make up artisnya, mengatakan, "Saya adalah make up artis yang bertanggung jawab untuk mendandani semua artis yang ada di lokasi syuting, Pak. Sebelumnya emang Mbak Cinta saya make upin, tapi saat ia selesai make up, ia mengatakan kalau ia mau ke toilet dulu karena kebelet. Dan setelah itu saya nggak tahu apa-apa lagi." Danu, manajernya, mengatakan, "Loh, saya nggak tahu sama sekali tentang pembunuhan ini, Pak. Saat kejadian saya lagi menelpon istri saya. Ia mengatakan kalau anak saya yang masih kecil tiba-tiba badannya panas dan demam, Pak. Saya baru tahu dan kaget banget mendengar kabar kalau Mbak Cinta telah tewas." Tapi gak lama kemudian polisi mengetahui siapa pelakunya guys. Kalau menurut kalian siapa ya pelakunya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah Zaki, si penata rambut. Karena di situ ia bekerja sebagai penata rambut kan, tapi ia malah mengatakan kalau ia lagi make upin artis lainnya. Harusnya kan itu bukan pekerjaannya tuh. Mungkin karena panik dia jadi berbohong deh. Hayo, siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada 4 orang bernama Niki, Riko, Dina, dan Fadil yang lagi jalan-jalan. Pada malam harinya mereka datang ke sebuah rumah kosong yang katanya serem banget. Riko mengatakan, banyak yang mengatakan kalau rumah ini serem banget dan banyak hantunya. Coba aja yuk kita masuk ke dalamnya. Tapi saat Dina lagi berjalan, ia melihat Niki yang telah tewas karena terbunuh guys. Ia pun panik dan langsung menelpon polisi. Saat polisi sampai di rumah kosong itu, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dan ngapain kalian kesini?" Dina mengatakan, "Aku dan teman-teman lagi jalan-jalan ke kota ini, Pak. Tapi saat di perjalanan, temanku Riko mengajak kita untuk masuk ke dalam rumah kosong yang katanya serem ini. Tapi saat kita lagi berpencar untuk menelusuri rumah ini, aku melihat Niki sudah tewas di lantai." Gak lama kemudian polisi pun mengecek keadaan Niki dan mencurigai kalau Niki terbunuh oleh ketiga temannya. Polisi bertanya, "Apa aja yang kalian lakukan di dalam rumah ini saat berpencar?" Riko mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa soal terbunuhnya Niki, Pak. Aku cuma mau mengajak temanku untuk melihat yang ada di rumah ini. Dan saat berpencar, aku nggak berada di dekat Niki. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Mungkin dia terbunuh sama hantu, Pak." Fadil mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa soal kejadian Niki, Pak. Saat berpencar tadi, aku masuk ke dalam dapur sama Dina. Soalnya aku nggak berani sendirian untuk berpencar. Tapi tiba-tiba Dina berteriak dan melihat Niki telah tewas." Dina mengatakan, "Iya Pak, tadi saat berpencar aku berdua sama Fadil. Soalnya tadi Fadil teriak ketakutan. Kita berdua nggak mendengar apapun di sini. Tapi tiba-tiba aku melihat Niki telah tewas." Dari ketiga pernyataan orang tersebut, menurut kamu siapa ya pelakunya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Jadi pelakunya adalah Riko guys. Karena saat berpencar cuma dia yang bersama Niki. Lagi pula ia juga nggak mengajak temannya untuk masuk ke dalam rumah kosong itu. Bisa jadi ia ngajak temannya ke rumah itu karena mau membunuh Niki ya. Kalau kamu jawabnya anak yang mana nih? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima.
Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukanlah penjahat. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau udah tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu.